Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi pada pembelajaran biologi. Video kali ini kita akan membahas tentang ruang lingkup biologi, yaitu materi bab pertama pada SMA kelas 10. Mari kita bahas materi ruang lingkup biologi. Ruang lingkup biologi ini sebenarnya meliputi semua makhluk hidup, bisa tumbuhan, hewan, dan manusia. Pada video kali ini, ruang lingkup biologi yang akan kita bahas meliputi 3 sub pokok bahasan. Yang pertama, kita akan membahas ciri makhluk hidup. Yang kedua, kita akan membahas cabang biologi. Dan yang ketiga, kita akan bahas tingkat organisasi kehidupan. Untuk subpokok bahasan pertama yaitu tentang ciri makhluk hidup. Ciri makhluk hidup yang pertama bahwa makhluk hidup tersusun atas sel. Artinya semua tubuh makhluk hidup kalau kita lihat di bawah mikroskop itu pasti tersusun atas triliunan sel. Jadi ciri makhluk hidup yang pertama adalah makhluk hidup tersusun atas sel. Ciri makhluk hidup yang kedua yaitu melakukan metabolisme. Apa itu metabolisme? Yaitu seluruh proses yang terjadi di dalam tubuh makhluk hidup, seperti bernapas, kemudian melakukan pencernaan, melakukan ekskresi, dan lain-lain. Ciri makhluk hidup yang ketiga pasti mengalami pertumbuhan dan perkembangan. Dari ukuran yang pendek menjadi tinggi itu berarti mengalami pertumbuhan dan perkembangan. Kemudian ciri makhluk hidup yang keempat yaitu memberikan respon terhadap rangsang. Setiap makhluk hidup kalau ada rangsangnya misalnya berupa benda panas yang kena tangan, pasti tangannya merespon, akan ditarik, berarti dia memberikan respon terhadap rangsang. Atau misalnya ada cuaca dingin, dia pakai jaket karena kedinginan, itu sepertinya memang ciri makhluk hidup itu respon terhadap rangsang dingin. Jadi ciri makhluk hidup itu semuanya pasti memberikan respon terhadap rangsang. Ciri makhluk hidup yang kelima, melakukan reproduksi. Mengapa makhluk hidup harus melakukan reproduksi? Karena untuk melestarikan keturunannya. Dan yang terakhir, yang keenam, ciri makhluk hidup adalah mampu beradaptasi. Artinya semua makhluk hidup mampu melakukan penyesuaian diri terhadap lingkungannya. Subpokok bahasan yang kedua yaitu cabang biologi. Cabang biologi ini banyak sekali sehingga kita kelompokkan. Ada yang kita lihat berdasarkan pada objeknya. Kemudian yang kedua kita lihatnya didasarkan pada tema permasalahannya. Kemudian yang ketiga kita melihatnya didasarkan pada tingkat organisasi kehidupan. Dan yang keempat didasarkan pada kombinasi atau gabungan dari ketiga ini. Gabungan dari objeknya, gabungan dari tema, dan juga gabungan dari organisasi kehidupan. Jadilah kelompok yang keempat, yaitu didasarkan pada kombinasi atau gabungan. Untuk cabang biologi didasarkan pada objeknya. Objeknya itu lebih ke jenis makhluk hidupnya. Contohnya yang pertama bisa botani. Botani itu adalah ilmu tentang tumbuhan. Berarti di sini objeknya adalah tumbuhan atau jenis makhluk hidupnya adalah tumbuhan. Kemudian contoh yang kedua yaitu zoologi. Zoologi ini adalah ilmu tentang hewan. Maka objeknya adalah hewan atau jenis makhluk hidupnya adalah hewan. Contoh yang ketiga yaitu entomologi. Ini adalah ilmu tentang serangga. Berarti jenis
makhluk hidupnya serangga atau objeknya adalah serangga. Yang keempat, contohnya adalah ornitologi. Ornitologi itu adalah ilmu tentang burung. Berarti objeknya adalah burung atau jenis makhluk hidupnya adalah burung. Dan yang terakhir, contoh dari cabang biologi didasarkan pada objeknya adalah mikrobiologi, yaitu ilmu tentang mikroorganisme. Jadi di sini yang menjadi objeknya adalah mikroorganisme atau jenis makhluk hidupnya adalah mikroorganisme. Cabang biologi didasarkan pada tema permasalahannya. Di sini contohnya yang pertama adalah morfologi, yaitu ilmu tentang bentuk luar tubuh. Jadi di sini tema permasalahannya tentang bentuk luar tubuh. Kemudian contoh yang kedua adalah fisiologi, yaitu ilmu tentang proses kerja tubuh. Maka di sini adalah tema permasalahannya proses kerja tubuh. Yang ketiga contohnya genetika, yaitu ilmu tentang pewarisan sifat. Maka tema permasalahannya adalah tentang pewarisan sifat. Dan yang keempat contohnya ekologi, yaitu ilmu tentang hubungan makhluk hidup dengan lingkungannya. Maka ini adalah tema permasalahannya, hubungan makhluk hidup dengan lingkungannya. Jadi, cabang biologi didasarkan pada tema permasalahannya itu bisa berupa bentuk luar tubuh tema permasalahannya, maka kita sebut morfologi. Bisa proses kerja tubuh tema permasalahannya, berarti kita sebut cabang biologinya fisiologi. Kalau tentang pewarisan sifat tema permasalahannya, maka disebut genetika. Dan terakhir, kalau tentang hubungan makhluk hidup dan lingkungannya yang jadi tema permasalahannya, maka cabang biologinya kita sebut ekologi. Cabang biologi didasarkan pada tingkat organisasi kehidupan. Contohnya yang pertama, kalau tingkat organisasi kehidupannya berupa sel, maka disebutnya sitologi. Jadi sitologi itu adalah ilmu tentang sel. Kemudian yang kedua, contohnya kalau tingkat organisasi kehidupannya berupa jaringan, maka cabang biologinya disebut histologi. Jadi histologi ini adalah ilmu tentang jaringan. Kalau tingkat organisasi kehidupannya berupa organ, ini contoh yang ketiga, yaitu cabang biologinya kita sebut organologi. Maka organologi ini sebenarnya adalah ilmu tentang organ. Ini contoh cabang biologi didasarkan pada tingkat organisasi kehidupan. Cabang biologi didasarkan pada kombinasi atau gabungan dari objeknya, tema permasalahannya, dan tingkat organisasi kehidupan. Maka contohnya, kalau objeknya berupa hewan, nah maka kalau kita ingin mengetahui bentuk luar dari tubuh hewan, cabang biologinya adalah morfologi hewan. Kemudian contoh yang kedua untuk cabang biologi didasarkan pada kombinasi, yaitu anatomi tumbuhan. Misalkan di sini adalah gabungan dari tema permasalahannya tentang organ dalam, objeknya adalah tumbuhan. Jadilah anatomi tumbuhan. Contoh cabang biologi didasarkan pada kombinasi yang ketiga, yaitu fisiologi hewan. Berarti di sini tema permasalahannya tentang proses di dalam tubuh dan objeknya adalah hewan, makanya disebut fisiologi hewan. Ada lagi contoh berikutnya adalah genetika manusia. Berarti di sini genetika itu ilmu tentang pewarisan sifat. Maka tema permasalahannya adalah pewarisan sifat, manusia adalah objeknya. Jadi ini gabungan antara tema permasalahan dengan objek. Tingkat organisasi kehidupan ini adalah subpokok bahasan yang ketiga atau yang terakhir pada video ini, yaitu kalau kita lihat dari mulai tingkat paling sederhana
sampai ke tingkat yang paling kompleks itu mulai dari molekul. Nanti molekul berkumpul membentuk sel, sel akan berkumpul membentuk jaringan, jaringan berkumpul membentuk organ, nanti organ berkumpul akan membentuk sistem organ. Sistem organ akan membentuk satu organisme, dan kalau organisme ini berkumpul akan membentuk populasi. Populasi berkumpul akan membentuk komunitas, dan komunitas berkumpul selanjutnya akan membentuk ekosistem, dan terakhir ekosistem yang cukup luas itu akan membentuk bioma. Sekian materi pembelajaran tentang ruang lingkup biologi. Untuk pertanyaannya, kalian bisa cantumkan di kolom komentar, dan untuk link LKS-nya bisa dilihat di kolom deskripsi. Jangan lupa like and subscribe untuk tidak ketinggalan video-video selanjutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.